Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang peran hukum sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Di sini ada teman saya yang bernama Aisyah Fernanda Triandini, absen 6, dan yang kedua ada Ina Sofia, absen 16, dan Nur Rizky Munawaro, absen 26, dan saya sendiri Septian Saputra, absen 36. Materi kali ini yang dibahas adalah materi apa itu kekuasaan kehakiman dan lembaga kehakiman, dan yang kedua apa itu peradilan umum, dan ketiga wewenang hakim. Apa itu kekuasaan kehakiman dan lembaga kehakiman? Keberadaan lembaga kehakiman di Indonesia diatur dalam UU RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, lembaga kehakiman adalah lembaga yang bertugas mengawasi jalannya undang-undang dan memberi sanksi terhadap segala pelanggaran undang-undang. Dalam menjalankan fungsi lembaga kehakiman ada 3 lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, apa itu hakim dan hakim berdasarkan lembaganya? Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara, maka keputusan hakim cenderung tidak adil. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab 1, Pasal 1, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya MA dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dan yang ketiga, ada hakim konstitusi, adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Pada umumnya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, peradilan data memberikan keterangan, mempertimbangkan, dan nasihat tentang hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, peradilan juga dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya materi yang akan dibahas adalah wewenang hakim. Kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai berikut. A. Pengadilan negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. B. Pengadilan negara dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. C. Pengadilan negara dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, setiap hakim melaksanakan proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Peradilan menunjukkan pada proses berjalannya mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan.
Sedangkan pengadilan menunjukkan tempat untuk mengadili perkara atau tempat melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.